Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jenis paragraf. Jenis paragraf itu sendiri dibedakan berdasarkan yang pertama pola penalaran, yang kedua gaya ekspresi atau pengungkapan, dan yang terakhir yaitu urutan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif dan induktif, ineratif, dan menyebar. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Ciri yang kedua yaitu kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif atau campuran merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dengan pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Selanjutnya, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang selanjutnya yaitu ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Jenis paragraf yang kedua berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan dengan corak deskripsi. Penulis tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf narasi sendiri merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau rekayasa, pengalaman hidup, berdasarkan pengembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan.
Ciri utama paragraf narasi adalah peristiwa atau kejadian yang baik benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Dalam peristiwa itu dirangkai ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Konflik itulah yang menambah daya tarik cerita. Jadi ketiga unsur yang dapat menambah yang berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok dari sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacam yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu yang pertama pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan yang terakhir pola deskripsi fokus. Pola deskripsi spasial merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, atau tempat. Sedangkan pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Selanjutnya, pola deskripsi pengamatan atau observasi. Ada suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Yang terakhir, pola deskripsi fokus, yaitu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan, sehingga perhatian pembaca atau pendengar terfokus pada bagian objek yang dideskripsikan tersebut. Paragraf deskripsi fokus ini dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa, objek, benda, atau manusia dengan menggunakan pilihan kata atau kalimat yang tepat dan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang bertujuan menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan pengalaman. Adapun ciri-ciri dari paragraf eksposisi itu sendiri yaitu yang pertama, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya tulisan bersifat informatif. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang terakhir yaitu fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Paragraf eksposisi sendiri dapat dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan, laporan, proses, atau definisi. Paragraf eksposisi juga dapat dibuat dengan cara mempertentangkan sesuatu yang menjadi ide pokok dengan sesuatu yang lain. Juga disajikan dalam bentuk laporan dan dikembangkan berdasarkan proses. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan.
Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Selanjutnya, paragraf argumentasi merupakan atau dengan kata lain, paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat, serta meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dalam tulisan argumentasi, dasar tulisan argumentasi yaitu berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu bahan bacaan buku, majalah, surat kabar, ataupun internet, dengan wawancara ataupun angket, penelitian, dan observasi. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan urutan. Pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur suatu karangan, sehingga menjadi padu. Yang paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Beberapa fungsi paragraf pengantar yaitu untuk menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, selanjutnya menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang masalah dan pentingnya pemecahan masalah. Yang selanjutnya menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan yang keempat menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian, selengkapnya sampai akhir karangan. Yang kedua yaitu paragraf isi. Paragraf isi itu sendiri merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Paragraf ini merupakan pengembang dari pokok pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau pengalihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai yang pertama, menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Dan yang ketiga, berupaya untuk memuaskan pembaca
untuk mendapatkan pandangan baru, dan yang terakhir yaitu untuk menyajikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya.